Langit Ukraina kini tak lagi sekadar ruang kosong. Di atas kepala para prajurit, ribuan pesawat tanpa awak saling berburu, menjadikan area seluas puluhan kilometer sebagai zona pembunuhan yang terus bergerak. Medan perang yang dulu dipenuhi parit seperti era Perang Dunia Pertama, kini berubah menjadi arena pertempuran drone, dingin, sunyi, namun mematikan. Banyak drone melayang sambil membawa kamera dan sensor thermal, sementara yang lain memikul bom kecil yang cukup untuk menghabisi kendaraan atau seorang tentara yang sedang berlindung. Di garis depan, pasukan Ukraina maupun Rusia sama-sama menyadari bahwa perang telah berubah. Menurut Kolonel Pavlo Parisa, mantan komandan lapangan yang kini menjabat di kantor kepresidenan Ukraina, konflik ini telah memasuki babak baru, perang drone melawan drone. Setiap pergerakan, sekecil apapun, nyaris mustahil luput dari mata elektronik di langit. Begitu musuh terdeteksi, salvo senjata segera menghancurkan titik lokasi tersebut, membuat pertahanan statis hampir mustahil dilakukan. Rusia pun mulai menyesuaikan diri. Serangan-serangan besar yang dulu menjadi ciri khas mereka kini digantikan oleh kelompok-kelompok kecil yang merangkap perlahan, memanfaatkan kabut dan hujan sebagai tirai. Kolonel Vadisa Volosin dari Komando Ukraina Selatan menjelaskan bahwa Rusia butuh 2 hingga 3 hari hanya untuk mengumpulkan satu kelompok penyerang. Biasanya 2 orang membuka jalan, dan tragisnya hanya 1 yang mampu kembali. Kelompok kecil ini menyulitkan operator drone Ukraina, apalagi ketika cuaca buruk menutup pandangan. Dalam kondisi seperti itu, zona abu-abu sepanjang sekitar 20 km dari garis depan menjadi wilayah paling berbahaya. Tempat di mana tentara, baik yang masih bertempur maupun yang sudah terluka, diburu tanpa henti. Upaya evakuasi menjadi mimpi buruk tersendiri. Darina, seorang ahli anestesi tempur, menceritakan bagaimana prajurit yang cedera sering dipaksa merangkak hingga 5 km hanya untuk mencapai titik di mana kendaraan lapis baja bisa menjemput mereka. Bahkan setelah itu, ambulans lapis baja harus melewati kepungan drone Rusia yang mampu beroperasi sejauh 20 hingga 40 km dari garis kontak. Kondisi tersebut memaksa tim medis memindahkan pos perawatan jauh ke belakang. Akibatnya, waktu stabilisasi pasien makin panjang, dan banyak tentara terluka harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, di lubang perlindungan sebelum bisa dievakuasi. Beberapa kini diselamatkan oleh sistem darat otomatis, sementara petugas medis menggunakan drone Mavic untuk melakukan telemedis, mengarahkan rekan prajurit dari kejauhan tentang cara pemasangan torniket atau pemberian obat-obatan. Di sisi lain, pilot drone yang bekerja puluhan kilometer dari garis depan pun tidak lagi aman. Dulu mereka masih bisa merokok santai di radius 10 km, namun kini drone kabel serat optik dapat menjangkau hingga 15 km, membuat setiap tempat terasa terancam. Mereka harus membawa senapan setiap saat dan berpindah lokasi tanpa jeda agar tidak dilacak. Sementara itu, di berbagai titik seperti Pokrov di Donetsk, Novopavlivka, hingga wilayah Polisia, Rusia memanfaatkan kesempatan saat cuaca buruk menurunkan efektivitas drone. Mereka mendorong pasukan maju, menghancurkan bangunan, tempat perlindungan, hingga membuat hamparan tanah kosong yang tak memberi ruang sembunyi. Tujuannya sederhana namun kejam, memperluas zona pembinasaan, menyingkirkan segala bentuk perlindungan bagi musuh. Kedua belah pihak mengawali perang ini dengan persiapan untuk konflik konvensional, duel artileri, parit pertahanan, dan konvoi mekanis. Namun pada 2023-2024, kenyataan berubah drastis. Parit-parit panjang menghilang, digantikan titik-titik pertahanan kecil dan pos observasi yang dijaga pasukan Ukraina yang kalah jumlah. Mereka menggantungkan harapan pada drone untuk menggantikan artileri 155 mm yang kian langka. Ironisnya, semakin banyak drone digunakan, semakin sulit pula mereka dioperasikan. Setiap rotasi pasukan kini membawa risiko besar. Mobil hanya bisa mendekat hingga 5 atau 6 km dari posisi terdepan, sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki sembari bersembunyi dari drone yang terus mengintai. Situasi ini menghancurkan moral. Seorang tentara yang pernah terjebak selama 60 hingga 165 hari di garis nol, dalam lubang sempit tanpa rotasi, hampir mustahil bersedia kembali ke sana. Drone memang membantu pengiriman logistik, penempatan ranjau jarak jauh, bahkan melakukan pengintaian yang biasanya diemban manusia. Namun pada saat yang sama,
Pesawat tanpa awak juga memutus hubungan antara garis depan dan belakang, membuat pertahanan berlapis menjadi teka-teki yang belum ditemukan jawabannya. Untuk saat ini, seperti dikatakan seorang tentara Ukraina, belum ada perbaikan cepat. Front ini telah berubah menjadi neraka yang dikuasai drone.